Di musim kompetisi 2023-2024, Carlo Ancelotti merubah formasi Real Madrid dari yang tadinya 4-3-3 menjadi 4-4-2 Diamond. Salah satu alasannya adalah karena Madrid belum memiliki striker yang kemampuannya setara dengan Karim Benzema. Alasan lainnya, Madrid kedatangan Jude Bellingham yang ternyata mampu menjalankan peran sebagai pemain nomor 10. Meskipun di klub sebelumnya Bellingham lebih banyak bermain sebagai pemain nomor 6 dan 8. Dengan formasi 4-4-2-nya, Carlo Ancelotti membawa Real Madrid memuncaki klasemen La Liga hingga di pekan ke-10. Los Blancos juga belum terkalahkan di 5 laga terakhirnya, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Tapi saat menghadapi Barcelona di pekan ke-11, Real Madrid tidak bisa berbuat banyak di babak pertama. Bermain tanpa winger membuat dua orang striker Real Madrid, Vinicius dan Rodrigo, harus sering turun ke bawah untuk menjemput bola. Situasi ini terjadi karena Toni Kroos dan Valverde harus lebih berkonsentrasi dalam menahan agresivitas Cancelo, Gundogan, dan Joao Felix. Sedangkan Bellingham, pergerakannya juga terbatas karena Gavi sering kali menempel pemain asal Inggris itu. Rapatnya pertahanan Barcelona dan seringnya Barcelona menciptakan overload di banyak area di lapangan juga membuat pemain Madrid kesulitan untuk menempatkan dan membawa bola ke kotak penalti lawannya. Selain itu, sirkulasi dan rotasi bola yang dilakukan oleh pemain Barca membuat pemain Madrid kesulitan melakukan pressing dan intercept. Rotasi bola ini juga mengawali terjadinya gol Barcelona. Pun demikian, di babak kedua situasi jadi berbalik arah. Di paruh kedua laga, intensitas pressing yang dilakukan para pemain Madrid jadi lebih tinggi. Agresivitas juga meningkat lewat overlap Camavinga, yang di laga ini diposisikan sebagai fullback untuk menggantikan Mendy. Situasi ini cukup merepotkan pemain Barca dan memaksa pemain Barca untuk lebih berkonsentrasi pada pertahanan. Selain itu, di babak kedua, sirkulasi dan rotasi bola justru jadi milik pemain Madrid. Masuknya Camavinga dan Luka Modric membuat Madrid lebih bisa mengatur ritme dan tempo permainan. Los Blancos bermain lebih sabar dan menunggu kesempatan untuk membypass rapatnya lini pertahanan Barcelona dengan melepaskan umpan lambung ke depan atau melakukan tendangan dari luar kotak penalti, seperti yang beberapa kali dilakukan oleh Tchouaméni. Sirkulasi dan rotasi bola yang dilakukan Madrid di babak kedua juga membuat pemain Barca kehilangan fokus dan orientasi. Beberapa saat sebelum gol pertama Madrid terjadi, Gavi keluar dari blok defense-nya untuk mengintercept bola yang sedang disirkulasi oleh pemain Madrid. Tidak lama kemudian Bellingham melepaskan diri dari blok defense Barca dan bergerak tanpa kawalan ke ruang kosong di depan kotak penalti. Di sini kita bisa melihat kemampuan Bellingham dalam membaca permainan. Selanjutnya yang terjadi adalah pemain Barca terlambat menutup pergerakan Bellingham dan juga tendangan kerasnya. Skenario yang kurang lebih sama terjadi beberapa saat sebelum Bellingham mencetak gol kedua. Rotasi bola dari Rudiger ke Carvajal membuat Gavi kehilangan fokus dan orientasinya. Gavi bergerak meninggalkan Bellingham untuk mengcover Modric, tapi Gavi justru gagal melakukannya. Sedangkan Bellingham yang tidak mendapatkan kawalan khusus dari pemain Barca lainnya berhasil melakukan tap-in. Kemenangan Madrid di laga El Clasico ini menjadi bukti bahwa formasi 4-4-2 Diamond ala Ancelotti masih mumpuni. Meski demikian, penggunaan strategi dan pemilihan pemain yang tepat tetap diperlukan untuk membuat Los Blancos berada di puncak klasemen hingga di akhir musim.